Inter Milan sukses meraup 3 poin usai menghancurkan Atalanta dengan skor telak 4-0 dalam laga tunda Serie A 2023-2024 di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis, 29 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Nerazzurri memperlebar keunggulan atas rival terdekatnya di papan klasemen Serie A, yakni Juventus yang berada di urutan kedua. Tim besutan Simone Inzaghi kini makin tak terkejar di puncak klasemen, dengan mengoleksi 69 poin dari 26 laga. Mereka memiliki keunggulan 12 angka atas Bianconeri. Inter membuka skor di menit ke-26 lewat Matteo Darmian yang berhasil memanfaatkan bola liar setelah umpan Lautaro Martinez dihalau oleh kiper Marco Carnesecchi. Tim tuan rumah kemudian sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-45+1. Menjelang turun minum melalui Lautaro Martinez. Lautaro melepaskan tembakan dari jarak jauh usai mengontrol bola umpan mendatar dari Inter menambah gol ketiga di menit ke-54 berkat upaya Federico Di Marco yang menyambar bola liar setelah eksekusi penalti Lautaro di blok Carnesecchi. Inter memastikan kemenangan menjadi 4-0 berkat gol sundulan Davide Frattesi di menit ke-71 usai menyambut tendangan bebas dari Alexis Sanchez. Federico Di Marco merasa gaya bermain Inter Milan saat ini sangat indah untuk ditonton. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan DAZN via FC Internews, setelah Nerazzurri mengalahkan Atalanta dengan skor telak 4-0 dalam laga tunda Serie A 2023-2024 di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis, 29 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Inter kini telah memenangkan 11 pertandingan secara beruntun di semua kompetisi. Artinya, Nerazzurri selalu meraih kemenangan sejak awal tahun 2024 ini. Penampilan Inter ini sungguh indah untuk ditonton, kata Di Marco. Kami menikmati permainan kami. Dan kami juga bercanda di ruang ganti, kami bersenang-senang saat latihan, ada suasana yang bagus di sini. Kesadaran akan kekuatan kami sebagai sebuah grup muncul setelah final Liga Champions. Beberapa pemain hebat pergi, tapi pemain top datang untuk menggantikan mereka. Di Marco kemudian memuji kapten Inter, Lautaro Martinez. Kita berbicara tentang pemain level atas. Dia memenangkan Piala Dunia. Bagi kami, dia adalah kaptennya. Dia memberi kami perasaan positif. Alessandro Bastoni menilai perubahan taktik yang dilakukan pelatih Simone Inzaghi sangat menguntungkan bagi Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan DAZN usai laga, Bastoni menjelaskan bagaimana Simone Inzaghi berperan sangat penting dalam mengubah taktik Inter untuk membuat semua pemain lebih mobile di lapangan dan menjadi lebih sulit diprediksi. Kami sudah lama mengatakan bahwa final di Liga Champions memberi kami banyak hal dalam hal kepercayaan diri, persatuan, dan keinginan kuat untuk menang. Kami senang bisa bekerja keras bersama dan mencapai tujuan ini bersama, ujar Bastoni, seperti dilansir Football Italia. Kami memulai perjalanan ini beberapa tahun lalu, banyak dari kami yang sudah semakin matang bersama, padahal 5 tahun lalu kami belum siap bermain untuk target tertentu. Kami tahu betapa pentingnya kekuatan unit tim. Kami mengalami terlalu banyak kekalahan musim lalu, jadi ini adalah kemenangan bagi pelatih, para pemain, dan semua orang yang tetap bersatu di saat-saat sulit. Dalam beberapa tahun terakhir Bastoni dan bek tengah lainnya lebih sering melakukan serangan untuk memberikan umpan silang, dan hal ini membuat mereka tidak dapat diprediksi oleh lawan. Itu adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan. Inzaghi berperan sangat penting dalam hal ini. Saya sebelumnya tidak begitu mobile, namun kini kami semua harus konsentrasi. Tidak mudah untuk menemukan seseorang seperti Mkhitaryan yang bermain lebih dalam di pertahanan atau Lautaro Martinez yang terhubung dengan lini tengah. Kami semua bisa berpindah-pindah dan mencoba sedikit meninggalkan titik referensi.
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola kembali memuji Inter Milan asuhan Simone Inzaghi untuk merespons para pihak yang meremehkan Nerazzurri setahun lalu di final Liga Champions 2022-2023. Dalam sesi wawancara sebelum pertandingan City melawan Luton di Piala FA, Pep Guardiola menegaskan bahwa lawan-lawan yang dihadapi timnya adalah tim yang sangat tangguh, baik di liga domestik maupun di Liga Champions. Dia tidak pernah meremehkan siapapun, dan sejumlah trofi yang diraih timnya tidaklah mudah, melainkan berkat perjuangan berat, termasuk saat mengalahkan Inter di final pada musim lalu. Citizen hanya mampu mengalahkan Inter dengan skor tipis 1-0 melalui gol sematawayang Rodri. Nerazzurri mampu memberikan perlawanan sengit, dan bahkan menciptakan sejumlah peluang emas untuk mencetak gol saat mereka dengan gencar berusaha menyamakan kedudukan. Inter nyaris saja memaksakan perpanjangan waktu, meski akhirnya gagal, yang membuat Guardiola mengangkat trofi Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam karirnya. Lihatlah kualitas lawan kami di sini dan di Eropa, lihatlah Inter sekarang, mereka benar-benar terbang di Italia. Musim lalu banyak orang berkata, Inter di final Liga Champions, ujar Guardiola, seperti dilansir FC Inter 1908. Kami tahu laga final itu akan sulit, dan lihat sekarang. Mereka akan memenangkan Serie A jika semuanya berjalan baik dan mereka mencetak 3 atau 4 gol dalam satu pertandingan. Di Liga Champions mereka mengalahkan lawan tangguh Atletico Madrid di leg pertama 16 besar. Jangan percaya pada mereka yang mengatakan, setiap bulan September, City akan memenangkan segalanya dengan mudah, lawan-lawan kami sangat tangguh. Inter Milan memiliki rata-rata kehadiran tertinggi di Serie A pada musim ini, dengan rata-rata lebih dari 73.000 penonton di San Siro. Dilansir dari outlet berita Italia, Calcio e Finanza mencatat bagaimana Nerazzurri berada di peringkat teratas. Dan kemudian di belakang mereka, rival sekotanya AC Milan. Inter selalu mampu menghadirkan penonton dalam jumlah besar di San Siro. Musim-musim belakangan ini, hal ini menjadi lebih sering terjadi daripada sebelumnya. Permintaan untuk menonton pertandingan Nerazzurri semakin meningkat. Hal ini mencerminkan suasana optimisme dan momentum yang dihasilkan dari penampilan tim di lapangan. Alhasil, Inter kerap mampu menjual habis tiket di San Siro. Bagian tandang juga bisa menjadi faktor dalam hal ini. Jika supporter yang melakukan perjalanan tidak membeli seluruh tiket pertandingan melawan Inter di San Siro, maka pertandingan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tiket terjual habis. Mengingat San Siro mempunyai kapasitas lebih dari 75.000, ada peluang bagi Inter dan Milan untuk menarik banyak penonton. Dan kedua klub melakukannya. Namun Interlah yang memiliki rata-rata kehadiran lebih tinggi di musim ini. Pertandingan kandang Nerazzurri rata-rata dihadiri 73.049 penonton menurut Calcio e Finanza. Sementara itu, Rossoneri telah menarik penonton rata-rata sebanyak 71.950 penonton. Roma berada di peringkat ketiga. Stadio Olimpico menjadi tuan rumah bagi penonton dengan jumlah rata-rata 62.133 penonton untuk pertandingan kandang Giallorossi di Serie A. Lalu ada juara bertahan Italia, Napoli dengan rata-rata kehadiran 46.497 penonton pada musim ini. Rival sekota Roma, Lazio berada di urutan kelima, dengan rata-rata kehadiran 43.167 penonton. Dan Juventus berada di peringkat ke-6, dengan jumlah rata-rata 39.934 penonton. Presiden FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa mengakui bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kepindahan Mehdi Taremi ke Inter Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 2024. Striker internasional Iran berusia 31 tahun itu memasuki 6 bulan terakhir kontraknya di klub Portugal tersebut. Dia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Porto, dan telah mencapai kesepakatan dengan Nerazzurri. Taremi telah setuju untuk menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Inter plus opsi perpanjangan setahun.
Dia diperkirakan akan menjalani tes medis dengan Inter dalam beberapa bulan ke depan, setelah batal terbang ke Milano pada bulan lalu. Dalam sesi wawancara dengan TMW, Presiden Porto, Pinto da Costa membahas tentang kepindahan Taremi ke Inter sebagai agen bebas di musim panas. Taremi adalah pemain penting, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, ujar sang presiden, seperti dilansir Football Italia. Dia adalah pemain penting bagi kami. Di akhir kontraknya, pemain bebas memilih seperti apa masa depannya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap dia bahagia. Tiga klub top Liga Premier Inggris dikabarkan tertarik untuk mengontrak pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Mereka adalah Manchester United, Chelsea, dan Liverpool yang mulai menjajaki kepindahan juru taktik Nerazzurri tersebut. Pelatih asal Italia berusia 47 tahun ini sejatinya telah menunjukkan kualitasnya saat masih menangani Lazio. Namun proyeknya di Inter benar-benar meraih kesuksesan besar, mengubah Nerazzurri menjadi salah satu tim yang paling disegani di Eropa. Inter musim ini berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto ke-20 mereka, dan siap melangkah jauh lagi di Liga Champions, dan bahkan berpeluang untuk menjadi juara. Mereka baru saja memenangkan Supercoppa Italiana pada bulan lalu, sebuah kemenangan yang menghasilkan lebih dari 8 juta euro bagi klub. Tuttosport via Football Italia hari ini merinci bagaimana tiga raksasa Liga Premier, yakni Manchester United, Chelsea, serta Liverpool mulai mengumpulkan informasi tentang Inzaghi, tertarik untuk merekrut pelatih Inter itu di akhir musim. Kontrak Inzaghi saat ini dengan Nerazzurri berlangsung hingga Juni 2025, dan mengantongi gaji sebesar 5,5 juta euro net per musim plus bonus. Tawaran dari klub Liga Premier bisa mencapai sekitar 8 hingga 9 juta euro net per musim, angka yang tidak dapat ditandingi oleh klub-klub Italia. Barcelona juga tertarik untuk menambahkannya ke daftar opsi untuk menggantikan Sapi. Tapi Inzaghi saat ini bahagia di Inter dan ingin kontraknya diperpanjang setidaknya hingga Juni 2027. Sementara itu, manajemen klub juga ingin terus bergerak maju bersama pelatih. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini mengaku sulit bagi timnya setiap melawan Inter Milan di Stadio Giuseppe Meazza. Berbicara dalam konferensi pers pralaga, Gasperini memuji performa Inter musim ini, tapi menegaskan jika timnya siap memberi masalah bagi tim besutan Simone Inzaghi. Atalanta sedang dalam tren positif, tidak pernah kalah dalam 7 pertandingan terakhir mereka di Serie A. Mereka juga memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir mereka, hanya bermain imbang melawan Milan dalam duel menegangkan 1-1 baru-baru ini. Sementara Inter tampil bersinar di bawah asuhan Simone Inzaghi musim ini dan berupaya meraih Scudetto ke-20 mereka, hanya kalah 1 kali dalam 25 pertandingan Liga musim ini. Di paruh pertama musim, Nerazzurri meraih kemenangan 2-1 atas Atalanta. Bertahun-tahun ketajaman kami hilang melawan Inter di San Siro, ujar Gasperini, seperti dilansir Football Italia. Tapi saya harap kami bisa menciptakan masalah bagi mereka, karena mereka melakukan sesuatu yang luar biasa dengan permainan berkualitas. Inter adalah tim yang lengkap dalam segala hal, Inzaghi melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Jarang sekali kami melihat Inter bermain dengan kualitas seperti ini. Mereka punya kualitas di semua lini, mereka bermain bagus di Italia dan Eropa. Pada pertemuan pertama kami tampil luar biasa. Itu laga seimbang, kami yakin bisa mengulanginya. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi merasa Luciano Spalletti adalah pelatih yang sempurna untuk tim nasional Italia. Frattesi juga mengaku senang bisa beradu kuat dengan bintang AC Milan, Theo Hernandez di lapangan dalam duel derby Milano. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Spalletti sempurna untuk tim nasional.
Dia sangat teliti di lapangan, kami mengikuti peraturannya. Ini demi kebaikan kami, ujar Frattesi tentang Spalletti, seperti yang dilansir Football Italia. Dia menjelaskan semua yang harus kami lakukan dan selalu ada solusi. Pemain lawan yang membuat Anda terkesan di lapangan? Saya menyukai pertarungan fisik dengan Theo Hernandez. Dia cepat, tangguh, dan sangat kuat. Senang rasanya menantang pemain sekuat itu, tapi untungnya Inter selalu menang akhir-akhir ini.